Karena kita bertatu, orang bilang, nggak mungkin lah orang bertatu tuh punya edukasi. Nggak mungkin lah, di kepalanya itu ada abon bukan otak. Ada. Aku kena pelecehan di pulau. Di sini? Di Lombok. Jadi di pulau waktu COVID itu. Iya, iya. Jadi di saat aku kena pelecehan itu merubah segala-galanya. Dalam 1 detik itu segala yang aku percaya pada diri, yang aku merasa aku kuat, aku tidak cowok tuh bagaimana aku bisa lawan segala macam itu all gone. Dan aku mau sebelum aku pergi, ini akan jadi. Sekarang aja kan aku kan menghala ke kanker rahim nih. Ini operasi tanggal 25. Pikir anak-anak ini nanti gimana? Karena kan kita bukan banyak bagi edukasi, kita juga bagi makan gratis. Yang Pak Prabowo mau buat sekarang ini, kami udah lakukan 4 tahun. Yang kita bilang, don't leave a better world for the children, leave a better children for the world. Kami ingin meninggalkan anak-anak yang bisa merawat dunia ini, bukan dunia yang kita siapin, tetapi anak-anak yang tidak bisa merawat. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast. Tamu istimewa. Kita akan berbicara tentang pengabdian tanpa batas. Ada Bu Ain. Bu Ain, apa kabar Bu Ain? Amin, bernyawa, masih punya nyawa, alhamdulillah. Wah, kita ingin mengambil energi positifnya ini. Energi positif, bukan energi menangis. Ini sebuah pengabdian. Ya. Kita berbicara pengabdian, Bu Ain. Pengabdian itu kalau kita sudah katakan, saya ikhlas. Berarti itu sudah tanpa batas. Kita tidak memikirkan lagi apa yang akan kita dapat. Ya. Sudah tulus, ikhlas, ya sudah. Biarkan alam maupun semesta yang akan berbicara tentang hasil. Benar. Dalam satu sisi benar, tapi ikhlas itu amat sulit. Seikhlas-ikhlas mana juga kita nyebut itu, pasti ada yang tidaknya. Jadi, betul. Kalau apa yang kami lakukan sekarang ini tuh lebih pada ini what we give back pada society, dan yang lebih benarnya itu ini adalah second chance untuk aku memperbaiki diri. Jadi kita memandangnya dari sisi itu. Wow, keren sekali, Bu Ain. Ya. Sebelum kita jauh, ya, memutuskan ke Indonesia, khususnya ke Lombok. Ya. Kapan mulai terbersit dari Malaysia ke Indonesia? Sebenarnya cadangannya itu cuma transit, mau pulang. Tapi masuk ke Gili itu tanggal 15, 16 itu lockdown. Dan karena posisi aku di Gili Trawangan, itu tidak memungkinkan sama sekali kami keluar. Jadi lockdown lah kita sepanjang sampai bulan 8 tidak bisa kemana-mana. 2020 ya? Iya, 2020 waktu COVID mula banget itu. Iya. Oke, ini berarti dibawa oleh bencana. Ya, itu dibawa oleh takdir namanya. Tuhan itu sengaja itu dia takdirkan. Iya. Gitu. Begitulah mengaturnya ya. Ya, benar. jadi skenario terindah itu ya selalu dan dipikirkan. Ya. Sehingga memutuskan. Jadi apa sebetulnya momen yang membuat Bu Ain itu kayaknya saya harus tinggal di sini nih? Tuhan itu ada banyak cara mendidik. Oke, aku tuh mungkin Tuhan itu udah coba nih macam-macam nih. Ini anak keras sekali, disuruh buat baik nggak mau dengar, jahat-jahat terus ajak dia. Sombong-sombongnya dia, erogannya dia, nakalnya dia, belum lagi lupa kodrat, mikirnya, oh cowok bisa buat, kita bisa buat, saya cewek, apa cowok bisa buat, saya nggak bisa. Wow. Erogan itu segala macam. Akhirnya aku kena satu musibah. Aku kena pelecehan di pulau. Di sini? Di Lombok. Jadi di pulau waktu COVID itu. Iya, iya. Jadi di saat aku kena pelecehan itu merubah segala-galanya. Dalam 1 detik itu segala yang aku percaya pada diri, yang aku merasa aku kuat, aku tidak cowok tuh bagaimana aku bisa lawan segala macam itu all gone. Wow. Dan dengan itu aja Tuhan menunjukkan, saya itu 1 centil aja ke kamu. Itu kamu bisa hilang segala-galanya. Nah, daripada itu aku melaporkan dan kita masukkan pelaku ke penjara. Dan setelah itu aku bilang bahwa aku akan mulakan everything new. Aku mau membuka yayasan di mana aku bisa melindungi perempuan dan anak. Nah, disitulah kita terbitnya Yayasan Chili Community House ini. Wow. Daripada satu perkara yang terjadi yang menjadi titik untuk merubah segala-galanya. Dan dari situlah yang kalau dulunya
sekadar tas LV ke apa ke itu banyak, sepatu yang puluhan juta. Sekarang ini semuanya yang tentang dunia aku lepas. Selagi aku ada bumbung di atas kepala, makanan di atas meja, baju di atas badan, tidak ada kemauan duniawi. Wow. Itu. Wah, Bu Ain. Berarti momentum itu ketika menyadari diri sepenuhnya bahwa oh ternyata saya lemah. Iya. Oh ternyata saya juga bisa mendapatkan perlakuan itu. Iya. Berani speak up dulu, melaporkan. Ini ngumpulkan keberanian dari mana? Sebenarnya lepas kejadian tuh malah like diam gitu, like kaget gitu, like what just happened? Karena kan nggak pernah kepikir. Nah, take that moment, ngelapor, lepas ngelapor itu sebenarnya yang lebih beratnya itu bukan melaporkan dia. Yang lebih berat itu adalah masyarakat. Yang mula mandang kita itu kayak ada yang mandang dengan penuh kasihan, ada yang mandang dengan jijik, ada yang mandang dengan penghinaan. Nah, itu yang lebih berat. Yang orang nanti mata, itu gara-gara kena pakai celana pendek. Oh, itu gara-gara kena dia punya tato, kena itu dia kena. Orang itu kan, orang kena musibah ya. Kamu itu ngomongnya itu lagi, you know. Jadi aku tuh kayak, wow, really. Dan from that onward, aku tuh lebih bawa duniaku sendiri aja. Nah, itu yang merubah segala-galanya itu dari situ. Dan dari situ perjalanan baru bermula. Perjalanan baru bermula dari sebuah momentum yang semua orang tidak menginginkan. Ya, semua orang tidak menginginkan pada posisi itu. Kemudian Bu Ain berani mengambil. Dan itu aku kena itu Hari Ibu. Hari Ibu Indonesia bulan Desember tanggal 22. Selama hampir 3 tahun, 2 tahun itu Hari Ibu tuh nggak bisa aku keluar kamar. Kan anak-anak harus menyambut nih Hari Ibu, karena kan kita sekolah kan, anak-anak menyambut nih, wali murid menyambut nih. Woi, aku breakdown di dalam kamar. Sebanyak-banyak kita berpikir, oh this is nothing, I can handle. Oh ini nggak apa-apa. When the day come, trauma. Ya, itu naik dia. Dan segala-galanya bikin sad, bikin down. So it's like 2 years. Sampai kadang anak-anak itu yang masuk ke kamar, give a hug. That's a different level. Like melihat anak-anak yang menganggap aku juga bahagian ibunya, yang sanggup mencuci kaki. Nah, that's a different story lagi. Wow, ini momentum, tapi sekarang sudah bisa melupakan itu. It will always be. Aku tuh tidak pernah menyesal atau berpikir tentang masa lalu. Kalau aku tidak melalui ini, aku tidak akan jadi sehari ini. Kalau kalian itu beranggap aku hari ini tuh keren, aku hari ini tuh bagus, itu karena aku melalui ini. Kalau tanpa ini, belum tentu aku wujud sekeren ini, sekuat ini, setangguh ini. Jadi, kalau bilang melupakan itu, how can one forget? Kita tidak mungkin bisa melupakan. Tetapi, itu satu titik permulaan yang baru. Jadi, we take yang positifnya, we leave that as like something yang harus kita ingat, something yang harus kita tahu bahwa inilah perubahan satu yang lebih bagus. Perubahan drastis. Ya. Ini langit dan bumi kalau bahasa kami di sini. Artinya tadi itu melihat sesuatu harus berada di atas. Saya itu kuat. Saya itu hebat gitu. Itu selama ini terjadi. Kemudian peristiwa itu merubah semuanya. Cara pandang. Bagaimana melihat orang kecil, bagaimana melihat sesama. Berada pada titik perubahan itu, Bu Ain. Apa yang pertama kali terpikirkan? Aku mau berbakti. Aku mau this is a second chance yang Tuhan bagi. Karena kan sebelum itu kan aku juga selalu menyerah dengan hidup. Jadi dalam arti kata, ngapain hidup? Apa? Orang bilang life is beautiful. No, life is not beautiful. You struggle every day. Kita harus kerja kuat. Kita harus begini begitu. Life is not beautiful. Life is about how you survive, bukan cantik manis langit blue sky, gitu kan. Jadi daripada posisi itu membuat aku merasa, okay, let's take a next step. How we can make this happen. Wah, ini saya tidak akan pernah bisa membayangkan posisi itu, karena yang paling tahu adalah Bu Ain. Ya. Kemudian lahirlah Cilia House. Rumah Lombok. Rumah Lombok. Rumah Lombok itu dibuat tentu tidak atas
keinginan atau yang jelas itu keinginan pribadi. Ya. Tapi bagaimana lingkungan terdekat Bu Ain itu mulai mendukung? Itu mereka nggak mendukung, mereka malah demo karena mereka tidak tahu uang aku dari mana, gimana aku bisa membiayai sekolah, gimana aku bisa hidup, kenapa aku mau berbuat sosial bakti tanpa mengharapkan sesuatu. Nggak mungkin aku berbuat ini tanpa donasi. Ya, tanpa donasi. Ini tanpa donasi. Wow. Silakan somasi kami untuk lihat rekening tabungan atau rekening bank kami untuk tahu ada donatur apa tidak gitu. Nah, jadi orang-orang itu tidak percaya, malah merasa kita menggarap uang pemerintah. Kita dituduh kalau kita mengambil uang daripada dinas pendidikan. Aku bilang, satu Indonesia nih, dinas mana yang pernah bagi saya uang? Nggak usah banyak, 100 perak. Ayo, saya tantang keluar depan saya. Gitu. Karena kan kita tahu kita enggak. Yeah. Dan yang lebih sedihnya kan bila orang nanya-nanya aku tuh begitu kan. Sampai aku pernah ngomong ya, sia-sia Bapak itu sholat kalau tidak percaya Tuhan. Tuhan yang ngatur ini, bukan saya. Bagaimana cara dia membuka pintu rezeki saya, itu dari saya. Dan kita itu jual susu kedelai, buat sendiri. Yang dulunya aku itu buat dengan akang itu, kita itu sampai orang bilang berantem lah. Satunya suruh lebihan garam, satunya kurang garam, satunya nanti cepat basi. Orang nggak tahu kami susahnya gimana. Ada periode yang kami itu cuma makan tahu tempe selama sebulan. Saking kita nggak punya uang, karena kita mikir, anak-anak ini nanti gimana? Karena kan kita bukan banyak bagi edukasi, kita juga bagi makan gratis. Yang Pak Prabowo baru mau buat sekarang ini, kami udah lakukan 4 tahun. Makan sehat, 5 sempurna. Ada susu, ada nasi, ada buah, ada sayuran, ada karbo, protein. Itu kami ngolah sendiri, tanpa bantuan ini. Ambil tisu kayaknya. Saya harus ambil tisu dulu. Ada. Cerita-cerita ini selalu cerita-cerita mewek. Ya, itulah batin. Ya, jadi orang tidak tahu, orang cuma nuduh. Jadi kita itu pernah juga sekali kita buat sambutan Hari Ibu, hanya sebatas anak memeluk ibu dan mengucapkan terima kasih ke ibu dan mencuci kaki ibu. Kita itu malah anak-anak kami disuruh pergi ke masjid untuk syahadat ulang karena orang Islam tidak pernah menyambut Hari Ibu. Yang menyambut Hari Ibu hanya orang kafir. Sampai segitu mencari titiknya kami itu salah. Kemudian dituduh lagi. Karena mereka kan tidak tahu uang kami dari mana. Jadi mereka tuh nuduh kalau uang kita itu uang missionaries. Uang haram. Jadi kita itu bingung. Kalau mau tuduh saya secara tertulis. Biar nanti saya buktikan bahwa tuduhan ini salah. Biar saya bisa somasi kalian semua. Tapi kan tidak berani. Tapi namanya orang yang dengar ya. Jadi kalau kita bilang masyarakat menerima 100%. Sampai sekarang ini tidak. Malah di waktu COVID, itu kami itu setiap bulan bagi beras itu 1 ton. 1 ton beras setiap bulan selama 2 tahun. Digili. Itu uang? Pribadi. Kami tidak pernah ada uang, ada donatur luar itu enggak. Kalaulah kata orang melawat sekolah, mau bagi 100.000, mau bagi 500.000, ya. Tapi, that's one time off. Dan bukan juga setiap hari kan orang mau datang. Dan kita sampai detik ini biaya untuk 2 sekolah dan hampir masuk sekolah yang ketiga ini kita biayanya di 111 juta per bulan. Per bulan dan kita itu biayanya itu akan mencapai 1,1 M per tahun. Di dalam biaya itu bukan sekadar biaya sekolah. Di Trawangan itu, di Gili itu ada sekolah satap. Sekolah satap. Nah, guru-guru itu tinggalnya di pinggir. Oke, di darat. Jadi untuk mereka masuk ke pulau, mereka harus bayar tiketnya sendiri. Karena kan ya, kita tidak usah bahas lah tanggung jawab siapa. Tetapi ceritanya gurunya harus bayar sendiri. Makanya kami nanggung 7,2 juta setiap bulan. Udah masuk tahun keempat. Nah, pemerintah tidak, ya kami udah ketemu orang-orang. Kan kadang kami minta, ayo coba dah bantu kami sedikit. Nanti kami santun lagi. Oh enggak. Jadi dalam waktu-waktu posisi kami yang kena cemuh, kena omongan, kena itu ini. Itu tuh tidak sadar kami masih melakukan ini, tidak pernah kami minta dihargai gitu. Wow, ini lagi-lagi kalau di awal saya sampaikan bahwa ini mengambil jalan, mengambil sebuah pengabdian yang sebetulnya mohon maaf
itu kewajiban pemerintah. Ya. Tapi Bu Ain berani di tengah keterbatasan pemerintah yang tidak bisa disentuh. Ternyata Bu Ain berani mengambil di situ. Dan tentu ini akan menimbulkan efek jika sekolah atau masyarakat di situ merasa ketergantungan. Pernah nggak merasa? Dalam satu sisi iya, tapi kan kayak seperti guru tadi ya, ramai orang bilang, ini tanggung jawab pemerintah, ngapain kamu yang ngurus? Nggak usah kamu ngurus, nanti kalau sampai guru tidak bisa masuk, nanti pemerintah yang berdebat dengan mereka. Jadi aku tuh begini, silakan kalian berdebat, silakan siapa yang mau mengajukan ke pemerintah silakan. Jangan sampai anak-anak yang jadi korban. Aku tidak mau gara-gara kalian itu mau bertengkar siapa yang harus biaya, siapa yang harus bawa, sehingga guru tidak bisa masuk ke sekolah, sehingga anak-anak tidak dapat pendidikan. Silakan kalian berdebat, saya santunin dulu sementara ini. Karena kan aku selalu mandangnya kan ke anaknya. Dan orang-orang selalu bilang, kan memang ada tuh prinsip orang yang semakin diberi, ngambil terus nggak pernah mau bagi balik atau bagaimana. Itu nanti urusan dia dengan Tuhan dah. Kan rezeki aku juga diatur sama Tuhan. Kalau aku mau bilang aku miskin, itu sulit. Karena apa? Ada aja cara aku cari rezeki. Dan aku tidak bisa. Tapi setiap rezeki yang kami dapat itu pasti salur ke sekolah. Pembaikan sekolah, atap baru, toilet baru, apa aja yang bikin kenyamanan anak. Kita tidak mungkin bagi anak itu belajar dari environment yang kotor, dalam posisi dinding lumut gitu, enggak mungkin. Kita make sure anak-anak bukan mendapat pendidikan yang layak, tetapi mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu yang kita fight. Kita fight ke pemerintah, kenapa anak ini harus dapat pendidikan yang layak? Mereka harus dapat pendidikan yang terbaik. Kalau kami yang semiskin-miskin ini, yang tidak punya apa-apa, mampu, kenapa yang lain tidak? Kenapa tidak bisa dimulakan? Kenapa gengsi? Kenapa ada birokrasi? Wow, ini kayak melawan tembok Cina pada akhirnya. Sebuah kalau kita melihat idealisme, idealisme Bu Ain ini muncul. Ini kan sebuah pengorbanan. Artinya ada hal-hal yang harus Bu Ain korbankan di situ. Entah itu keluarga, anak-anak. Seberapa jauh Bu Ain sampai mempertimbangkan betul harus fight for this. Orang selalu berpikir kalau anak-anak nih, wah beruntung sekali anak-anak ini atau masyarakat ini karena aku ada. Oh salah. Aku itu punya nyawa sampai detik ini karena anak-anak ini. Karena dengan adanya sekolah ini, dengan adanya anak-anak ini, aku punya tujuan. What is the purpose untuk aku tuh diwujudkan di dunia ini untuk apa? Untuk wah, untuk main-main, untuk menipu, untuk mabuk-mabuk atau apa. Atau tujuan aku lahir di dunia ini adalah untuk this is what I have to do. Ini baktinya. Ini yang bisa aku lakukan. Nah, dengan adanya ini menunjukkan my life have purpose. Hidup aku ada tujuan, bukan hidup yang masih sana sini ngawur. Aku tuh masih bernyawa itu, dan aku tuh bersyukur aku tuh masih bernyawa karena anak-anak ini. Bukan mereka tuh hidup bagus karena aku. Kebalik ini. Jadi kalau dirimu merasa ada apa yang dikorbankan, enggak ada apa yang dikorbankan. Ini jalan hidupku yang tentukan semua Tuhan. Aku minta berbeda juga kalau bukan takdirku tidak dapat. Jadi aku ngikut alur. If it's meant for me, it's meant for me. Kalau sesuatu yang mau aku kerjakan tuh sulit dapatnya, berarti itu Tuhan udah menunjukkan this is not for you. Jangan sibuk-sibuk ngatur-ngatur di sana. Wow, Bu Ain. Ada kata sebuah idiom, kita berbuat baik saja, masih ada orang yang tidak suka. Apalagi berbuat tidak baik atau berbuat jahat. Selama ini, menurut Bu Ain, saya ini udah berbuat baik. Saya sudah berbuat untuk masyarakat, saya sudah berbuat untuk anak-anak, untuk ibu-ibu. Masih nggak menerima? Atau apa yang paling masih lah banyak lah. Aku itu ya katalah salahnya kecil ya. Nah kan bener tuh orang yang ada tato gitu itu pasti jahat gitu. Sedikit aja. Aku kayak sekarang anak-anak di sekolah ya. Mereka tuh cukup aku bilang duduk. Karena kan ada perbedaan orang tuanya. Kamu ini kenapa tidak mau duduk? Dengan duduk sekarang. Tonasi yang benar, nada yang benar,
ketegasan ada. Anak itu lebih mendengar daripada berteriak. Jadi kalau aku bilang ke anak duduk, wali murid bingung nih. Kok anak-anak ini dia kalau Tante Ain bilang berhenti nangis dia berhenti. Kenapa ya? Takut sekali. Nah, nanti mungkin Tante Ain selalu galak, selalu marah. Padahal kan tidak. Itu lihat tuh orang tuh bertatu. Kita itu orang ketemu kami pertama ya. Benda pertama pasti lihat tatu. Enggak mungkin. Apalagi kami itu ya, pakai apa adanya. Orang kadang komplain, apa pakainya begitu-gitu? Ya terserah. Kan nanti kan yang mau gendong anakmu kan aku. Yang mau bawa ke toilet kan aku. Yang harus ngurus dia muntah kayak dia mau teriak nangis, air ingus kan aku. Jadi ngapain peduli apa aku pakai? Apa aku pakai itu tidak penting. Yang pentingnya untuk anak-anak ini bisa. Jadi orang mandang aku tuh dengan suamiku tuh kayak, ini bawanya apa? Motornya gimana? Mobilnya gimana? Gimana punya sekolah? Gimana bisa bagi gratis? Jadi orang mandangnya di situ. Fisika kami itu selalu menjadi masalah untuk semua orang. Masuk aja satu daerah, karena kita bertatu, orang bilang, nggak mungkin lah orang bertatu itu punya edukasi. Nggak mungkin lah, di kepalanya itu ada abon bukan otak. Ada. Jadi mandang kita, ini pasti jahat, ini pasti kerjanya mabuk, apa segala macam. Pasti. Kan yang nggak tahu kan, ya kita yang jalanin gitu loh. Orang yang ngomong. Sampai detik ini juga banyak, masih banyak yang Wah, memang apa ya, masih banyak PR. Ya, terkait dengan ini kan masalah cara pandang. Karena mungkin ada pengalaman di tempat berbeda atau yang selama ini dilihat pada umumnya. Akhirnya dia menarik kesimpulan sama saja, padahal itu salah besar gitu. Dalam satu sisi juga itu kan memang benar ya. Orang memandang itu terus judge kita itu gimana. Sedangkan kita itu berusaha banget. Orang-orang kayak kami nih harus bekerja 4 kali lipat, 5 kali lipat untuk membuktikan bahwa kami itu berhak duduk di society ini, di dalam masyarakat ini. Kalau orang-orang yang baik, yang kelihatannya muslimah atau apa, itu masuk aja udah dibagi kepercayaan. Kalau kami itu harus berjuang dulu baru dapat kepercayaan. Dan kita itu pernah bertempur tuh banyak sampai tidak punya apa-apa. Benar-benar tidak punya apa-apa. Sampai hampir aku mau nutup yayasan. Sampai aku tuh offer ke teman-teman lain. Ayo kalian take over dah. Aku nanti support dari belakang. Mau itu buku, mau itu apa, nanti kita support. Belum ada yang mau ngambil gitu. Bu Ain, ini kan kita berbicara pada akhirnya sebuah kolaborasi. Berbicara bagaimana mengajak seseorang tanpa harus mereka dipaksa. Yang mengajak mereka pada akhirnya melihat, ada perubahan. Sulit deh kalau Lombok aku rasa. Karena kena edukasi. Jadi udah terlatih, kita tembak dulu, nanti baru kita tanya, kenapa kamu buat begini? Nah, sulit sekali kita itu merubah. Karena itu dulunya itu kami itu mau memprotek perempuan dan anak kan. Nah, kami ternyata perempuan ini sulit untuk kita lindungi karena tidak mau bicara, karena takut, karena nanti malu dengan society, karena culture-nya. Jadi atas dasar itu maka kita buka TK ini, kita buka pendidikan dini. Karena apa? Karena ini yang harus kita bentuk supaya 10 tahun ke depan kita ada satu cycle yang bisa kita putuskan untuk pemikiran yang begini. Sama kan bila orang rusuh aku, demo aku. Datang orang-orang, Bu, kan ibu yang lebih waras, ibu yang lebih pintar, ibu dah mengalah. Padahal orang-orang nih udah nih ganggu aku nih, ngomong yang ndak-ndak, lempar barang kayak segala macam. Kita disuruh mengalah. Sampai satu titik aku bilang ke polisi, aku bilang gini, Pak, coba dah Bapak cari orang yang lebih waras. Hari ini saya mau jadi orang gila. Capek-capek selalunya orang bodoh aja yang harus menang. Yang pintar harus mengalah. Ini tekniknya belajar di mana? Nah, jadi makanya aku sampai satu level ini aja ya, jujur ya, aku tuh tidak pernah bergaul. Tidak pernah mau ke tetangga, ke orang ini, ke orang, karena kita takut nanti ada salah bicara. Kalau mereka mau ketemu aku, nanya tentang anak, aku sambut. Tapi kalau untuk aku duduk sore, minum kopi, duduk, gosip, itu enggak mungkin. Bukan karena sombong, orang. Tapi untuk menghindar, udah begitu aja masih kita jadi omongan, apalagi kita mau duduk nongkrong gitu. Selama ini sudah terlihat perubahan. Artinya secara sosial masyarakat setempat sudah melihat. Oh ya ternyata, jadi sekian tahun yang lalu, 2020 lalu, cara pandang mereka sudah terbalik. Oh ternyata penampilan yang selama ini kita nilai, ternyata sudah berbuah kebaikan. Artinya
dampak sosialnya ini di masyarakat atau di lingkungan itu udah membaik. Mm-mm. Biasanya nih, setelah terlihat adanya perubahan baik perilaku, perubahan keadaan, baru orang melihat, oh ya ini cocok nih. Nah selama ini support setelah ada perubahan itu, ada nggak support yang masuk atau ikut? Wah bagus nih Pak ini, kita dukung, kita support gitu. Malah kebalik Pak, karena udah kelihatannya bagus, malah orang tidak mau mendonasi atau support. Kenapa? Ngapain kita bantu? Kan udah bagus. Ada makan gratis, pendidikannya ada Montessori, ada ini, anaknya tertata bersih. Kan masih ada anak-anak duduk di longkang lah, di sawah belajar itu yang tidak ada atap, yang sekolahnya kotor. Itu yang kita bantu, bukan yang ini. Dia tidak tahu perjuangan kami untuk jadikan begitu itu bagaimana. Nah, kalau bilang ada support, enggak, orang selalu berpikir, enggak mungkin lah, enggak ada yang bantu. Kami sampai detik ini ya, dana BOS ya dari Dikpora tidak pernah kami ngusik 1 sen, tidak pernah kami minta, tidak pernah kami ngambil, karena kami berpikir mungkin ada TK-TK lain yang lebih membutuhkan atau sekolah lain lebih membutuhkan. Sampai 4 tahun kami belum pernah, sedangkan kan TK lumayan lah 650.000 per anak. Kali kami ada berapa ratus anak. Ya, bisa lah kami pati wah-wah kalau kami mau. Kan begitu kan ceritanya. Tapi kadang orang bilang ke aku, ayo ibu, banyak nih permintaan yang sudah buka di tempat lain. Bukan tidak mau. Aku bilang kalian tempuh dulu warga. Kalau warganya udah anteng, bisa menerima daripada kadus-kades, dan kadus-kades mendukung kami 100% apapun itu nanti terjadi, saya masuk. Tapi kalau saya yang harus nempuh warga, saya tidak mau. Saya terlalu capek untuk ngurus orang dewasa. Saya hanya mau ngurus anak, saya tidak mau ngurus orang dewasa. Karena pengalaman sebelumnya ya. Kalau bilang tadi, sekarang ini kami udah bagus, sudah berjaya. Nah, kita itu aku rasa lah, kita satu-satunya TK yang punya antrian 2-3 tahun. Jadi kalau anaknya mendaftar sekarang, masuknya itu 2027-28. Tidak ada sama sekali untuk 2025-26, kita udah penuh dari 2024. Jadi antrian kita juga banyak, dan kita TK yang paling banyak murid di seluruh KLU. Wow. Ada yang bilang, oh iyalah kena gratis. Oh enggak. Kalau gratis tidak bagus, ngapain orang ngantar? SPP berapa sih TK? 30.000, 50.000. Apa sih untuk wali murid? Benar kan? Nah, jadi kalau tidak bagus, bisa lihatlah di Facebook kami, lihat bagaimana cepatnya anak-anak kami menghitung, membaca, prestasi, mandiri. Nah, itu. Jadi di kita itu bukan hanya pendidikan buku, tetapi pendidikan karakter. Bagaimana anak-anak ini membesar, bisa menjadi orang-orang yang lebih berguna. Karena kan dunia bukan butuh orang yang pintar pendidikan, tapi orang-orang yang punya karakter yang bagus. Oke, secara sosial berarti mental sejak dini itu ditumbuhkan di anak-anak. Bahwa merubah semua yang ada saat ini di lingkungan sekitarnya, memang ya betul Bu. Ini kita ubah dari sejak ini, bahkan mungkin sejak dia di dalam kandungan seharusnya step itu berjalan. Ya, karena kan otak anak itu kan diteta ya, daripada dia 0 sampai usianya 6 atau 7 tahun. Di situ tuh dia menyerap apa yang kita ajar, dan apa yang diajarkan ke mereka sekarang itu di saat dia umur 8 tahun dia mulai belajar untuk membuat keputusan, itu berdasarkan informasi yang dia ada. Nah, yang sekarang kan parents sekarang kan terlalu banyak teknik dan teori, makanya sulit. Sulitnya itu ngatur orang tua. Dan di kita sekarang mengambil anak yang untuk masuk TK, bukan anaknya yang kami lihat. Kami lihat orang tuanya. Anak itu gimana kita masih bisa bentuk. Orang tuanya yang sulit. Dramanya, wawa-wewenya. Nanti dia mau pergi gosip, anaknya tidak masuk sekolah. Nanti orang sebelah meninggal, anaknya harus libur seminggu, sebulan. Nah, itunya. Jadi kita bilang di belakang anak yang sukses ada orang tua yang berjuang. Nah, jadi ndak anaknya aja gitu. Ini berarti sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan antrian sampai gitu berarti masyarakat KLU ini sudah, aduh ini bagus sekali. Konsepnya bagus sekali. Nah, oke, Bu Ain, ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat kita. Sampai kapan kira-kira Bu Ain? Sampai aku dikapankan. Itu dah. Dan aku berharap sebelum aku pergi, itu tujuan aku bukan untuk aku. Aku mau ini dibalikkan ke masyarakat. Ini miliknya Indonesia. Aku hanya menyiapkan platform. Nanti kalau gimana-gimana, aku melatih guru yang sekarang ada untuk bisa merawat anak-anak Indonesia. Karena ini anak-anak kalian, bukan anak-anak aku. Ini negara-negara kalian yang berjuang, bukan negara aku.
Dan aku mau sebelum aku pergi, ini akan jadi. Sekarang aja kan aku kan menghala ke kanker rahim nih. Ini operasi tanggal 25 Januari ini. Nah, untuk orang berpikir aku tuh worried nih tentang operasi. Nanti kalau apa-apa jadi ke aku sehat, aku baik, aku oke apa tidak tuh. Orang-orang tuh worried nih. Oh, pasti Tante Ain tuh pikir itu. Enggak. Bukan mati tuh yang aku pikir. Yang aku pikir nih, ini nih, lagi 2 minggu nih. Cukup enggak waktu sekolah ini ready? Seandainya apa-apa jadi, kuat enggak guru-guruku megang sekolah ini? Apakah akan sia-sia kah apa yang semua? Nah, makanya lebihnya itu, worried-nya itu sekolah, bukan soal hidup matinya. Itu kan hidup itu pasti mati. Jadi itu satu kasus lagi. Tapi kalau ini kan kita worried-nya, ini sekolah harus ready. Apanya yang belum lengkap? Apanya yang belum diperbaiki? Ayo kita perbaiki sekarang. Kita hanya fokus, aku untuk 2 minggu ini memang fokusnya gimana sekolah ini bisa tertata, gimana aku bisa siapkan sistem, gimana mereka bisa bergerak, gimana aku bisa createkan income, pendapatan untuk sekolah, sehingga guru-guru ini tidak perlu worried lagi bagaimana caranya nanggung anak-anak ini, nanggung gajinya. Gaji guruku bukan di angka gaji guru TK. Gaji guru TK kan kalau di KLU kan 150.000 ya? Sampai 200.000. Apa orang mau makan gaji 200.000? Kita itu rata-rata gajinya udah ada paling parah banget juga pasti di 1 juta. Dan ada yang udah UMR. Kita menghargai karena kita tahu kalau guru yang tidak dihargai, apa patukannya kalian? Ini loh yang mendidik, ini loh yang menciptakan presiden. Jadi kita tuh ya kalau perkara begini aku lebih mau emosi karena perjalanan aku tuh luar biasa. Jadi kalau orang menanggap gini-gini tuh, coba sehari aja deh jalan dah di posisi aku. Yang dulunya kami itu listrik, gas sama beras habis barengan, sedangkan kita masih ada 9 mahasiswa yang coba dulunya untuk volunteer mengajar anak-anak. Kita harus bagi makan, mana kita cari uang bagi makan, sampai kita jualan apa ada di dalam kamar untuk bisa bagi kakak-kakak makan. Itu yang orang tidak lihat. Bu Ain, perjalanan panjang ini sampailah di titik saat ini. Sudah terlihat dampaknya, sudah masyarakat sudah bisa menilai. Apa goal ke depan yang kira-kira dalam bayangan Bu Ain? Planning selama ini sehingga saya mau nantinya akan seperti ini. Sebenarnya daripada misi-visinya yayasan itu, kita itu sebenarnya mau membentuk SDM yang lebih baik untuk Indonesia. Nah, itu tujuannya. Nah, tapi seiring waktu berlalu, kita itu ada kata-kata yang kita bilang, don't leave a better world for the children, leave a better children for the world. Kami ingin meninggalkan anak-anak yang bisa merawat dunia ini, bukan dunia yang kita siapin, tetapi anak-anak yang tidak bisa merawat. Aim-nya itu bukan mencipta anak-anak yang luar biasa pintar. Aim-nya itu untuk anak yang punya karakter, yang punya attitude yang bagus, yang mau belajar, yang mau merawat, yang bisa menghormati. Itu yang kita mau, for a better world. Ini small kontribusi yang bisa aku lakukan untuk menciptakan satu kelompok yang lebih bagus. Pengabdian kecil masih katanya ini, semeton. Tapi melihat dampaknya ini udah sangat luar biasa. Berada di KLU berarti selama ini apapun yang terjadi di situ Bu Ain sudah menunjukkan bahwa ada perubahan. Harapan ke depan Bu Ain. Harapan ke depan yang Bu Ain bisa titipkan kepada anak-anak. Tentu anak-anak yang saat ini sejak 2020 Bu Ain coba didik, itu sudah memiliki harapan atau memiliki cara pandang tentang Bu Ain. Oh ya ini. Jadi dia memiliki pengalaman masa kecilnya sampai umur berapapun dia kan. Ya. Harapannya ke anak-anak ke depannya. Aku berharap anak-anak ini akan besar menjadi orang yang berguna. Be kind. Respect people. Jadi anak-anak yang berguna. Aku tidak ada ekspektasi yang anak-anak ini harus besar ya, kamu harus berjaya, kamu harus sukses, kamu harus jadi dokter, lawyer. Enggak.
Aku cuma diam besar jadi orang yang kind, orang yang baik, dan orang yang berguna. Ya. Apapun itu caranya dia bisa menjadi berguna dan baik, itu udah luar biasa buat aku. Wah, ini yang namanya pendidikan karakter. Ya bukan nilai, Iya, tapi perilaku. iya. Kalau Bagaimana kalau Ari Ginanjar itu berbicara emosional, spiritual, Ya. quotient. Jadi Ya. ini kita akan berbicara pada akhirnya adalah perilaku. perilaku ya. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Benar, benar. Yang kita mau itu anak-anak itu bisa tangguh, bisa kuat, nggak penyok kayak generasi sekarang. Nah, jadi tidak terlalu banyak teori. Ya. And just according bagaimana society is. Harapan cuma itu, bisa berbakti dan bisa jadi anak yang baik. Oh, ini pengabdian yang sangat luar biasa, rela meninggalkan Malaysia. Iya, aku tuh nggak pulang Malaysia itu 4 tahun, nggak pulang. Kemarin itu baru ada rezeki sedikit, makanya bisa pulang, baru ketemu anak-anakku sekali dalam masa 4 tahun itu sampai cucuku lahir aja tidak sempat. Nah, sekarang nih kayak aku tuh udah melalui banyak fase ya dengan Tuhan itu. Udah fase yang di apalah aku setengah mati dah. Titik Oke. nadir lah bahasanya, Oke. terendah. Kemudian itu. kemudian setelah aku lewat itu dia bagi aku lagi tempur dengan masyarakat dengan gini dijatuhkan lagi untuk melihat di mana kamu menyerah atau kamu bertahan dengan saya atau kamu nunduk dengan saya atau kamu sekarang pasrah dan redo dengan saya atau kemana kamu. Nah, kalau udah segitu udah kita belajar. Saya sekarang pasrah, saya sekarang menyerah, saya sekarang udah tidak akan lagi bergantung pada manusia, dan tidak ada siapa lagi yang saya mau bergantung, dan tidak ada apapun yang saya mau minta, karena dia yang lebih tahu kebutuhan dengan kemauan aku. Jadi dia akan bagi apa yang dia rasa aku butuh apa tidak. Ya. Untuk apa aku bersuara, aku minta? Siapa aku untuk minta? Tidak ada siapa-siapanya aku. Jadi Tuhan akan beri. Kalau ini jalannya, ya udah. Kalau ini tidak jalannya, ya udah. Proses pembelajaran itu sangat sulit. Bolak-baliknya luar biasa. Di saat kita udah sampai titik itu, sekarang Tuhan buka. Oke, sekarang dipermudahkan hidupmu. Oke, ini ada jalur-jalur yang bisa kamu hidup lebih anteng dan lebih mudah. Nah, sekarang dipermudahkan. Makanya ada kemarin guru-guruku mau menyerah, berhenti kerja dengan aku. Aku ceritakan, kau tahu bagaimana kita berjuang. Baru 4-5 bulan ini Tuhan bukakan jalan kita, rezeki kita lebih bagus. Sabar. Ini pasti akan lebih membaik untuk kalian. Nah, makanya sekarang itu kita bersyukur banget. Bukan dulunya tidak bersyukur, tapi sekarang itu belajar bersyukur itu lebih gitu. Belajar pada setiap keadaan. Kalau saya boleh katakan ini kecelakaan berada di sini dulu. Iya, iya. Karena sebuah faktor di lockdown nggak bisa. Akhirnya ini menjadi titik awal. Iya. Perjalanan panjang Bu Eni semoga bisa menginspirasi kita semua. Wah, Amin. sebagai closing Bu Eni, apa yang bisa Bu Eni bisa titipkan kepada siapapun terserah, muda tua yang menonton kita ngobrol saat ini, apa nilai yang ingin Bu Eni titipkan kepada insan? Saya tidak menyatakan umur, kepada insan manusia. Kalau aku tuh hanya be kind. You know? Hanya be kind, nggak perlu lain, nggak perlu banyak drama, nggak perlu apa, hanya baik, be kind is enough untuk menjadikan dunia ini a better place. Don't leave a better world for the children, leave a better children for the world. Itu yang kita mau. Itu aja. Kalau dari aku tuh segalanya udah diatur sama Tuhan. Jadi mau kita ngatur lebih juga nggak ada gunanya. Tetapi kalau kita udah mencoba buat baik, nanti segalanya akan fall in place. Maksudnya semuanya akan tertata rapi. Itu aja. Lebih banyak berbuat baik. Tapi kan, nah ini banyak sedikit aja. Tapi kan dalam satu sisi kejadian-kejadian yang berlaku di kebelakangan ini, terutama kayak kasus donasi, kasus Agus Buntung juga kan, itu membuat manusia itu hilang kepercayaan. Itu pengujian itu kalau dari value aku yang mandangnya, aku memandangnya itu ini sebagai ujian untuk manusia. Apakah setelah ini kamu melihat orang-orang ini menipu dengan uang donasi? Apakah kamu masih mau berdonasi dan berbuat baik dan bersedekah? Nah, sekarang kamu melihat orang yang punya kekurangan, disabilitas, yang dulunya kamu sedih, kamu kasihanin, kamu bantu. Apakah dengan melihat orang ini mampu membuat kejahatan, maka kamu akan hilang spirit kamu untuk membantu, hibah kamu untuk membantu? Nah, ini satu ujian, bukan untuk mereka berdua, untuk kita sebagai manusia, melihat apakah kita masih kuat untuk berbuat baik, apakah kita akan
nggak usahlah kita bantu, orangnya bohong. Nah, itu yang pelajaran yang harus. Wow. Semeton kalau di sini saya nyebut. Ya, semeton. Sahabat semua, saudaraku semua. Semua tempat adalah guru, semua kejadian adalah guru. Tinggal bagaimana kita mengambil bahwa itu akan bisa kita jadikan sebagai pelajaran ke depan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena orang yang merugi adalah orang yang tidak mampu berbuat lebih baik daripada hari kemarin. Siapapun itu, pesan yang diberikan sama Bu Ain ini menyiratkan bahwa pengabdian itu memang tidak bisa diberi batas. Pengabdian itu borderless. Siapapun pada akhirnya akan bisa berdampak atau merubah perilaku, itu tergantung itu. Dan Bu Ain sudah membuktikan. Kerja keras, niat yang begitu kuat, goncangan ini itu akhirnya bisa. Ya. Dan ke depan Bu Ain, saya pribadi berharap, karena Bu Ain sudah banyak berbuat untuk masyarakat Indonesia, masyarakat di Lombok Utara, terutama di Gili. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu untuk memberi pengabdian terbaik kepada masyarakat yang ada di sini. Amin. Kita berdoa yang sama, dan moga kalau kesehatan mendukung dan kami punya rezeki lebih, maunya itu kita punya school bus yang kami bisa berkeliling dan membantu TK-TK yang membutuhkan dengan teknik dan metode yang ada di kita. Wow, cita-cita besar, insya Allah semesta mendukung. Amin. Sangat luar biasa, sahabat semua. Ini sangat inspiratif sekali apa yang dilakukan oleh Bu Ain. Semoga konten-konten YS Podcast berikutnya bisa menjadi tuntunan untuk kita bersama. Ini adalah sebuah sumbangan inspirasi yang sangat luar biasa dari seorang Bu Ain. Teruslah kita saling menginspirasi di lingkungan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.